Di luar angkasa planet Ranyun, Lee Douji tampak lari terbirit-birit berusaha kabur menuju istana abadi petir demi menyelamatkan nyawanya, namun tepat di belakangnya Wang Lin yang berdiri tegap di atas kompas pusaka bersama kedua binatang abadi petir terus membuntuti bak dewa kematian. Tanpa banyak babi bu lagi, Wang Lin langsung melancarkan serangkaian tebasan pedang terbang yang meluncur agresif mengejar Lee Douji, di mana pedang-pedang tajam itu dengan cepat mengitari tubuh utusan istana abadi petir tersebut dan seketika itu juga aktif membentuk pilar-pilar formasi beraura keemasan yang langsung membelenggu pergerakannya tanpa ampun. Terperangkap di tengah formasi mematikan itu membuat mata Lee Douji terbelalak penuh kemarahan saat menatap binatang abadi petir bertanduk perak miliknya yang kini malah berbalik memihak kepada Wang Lin. Menyadari posisinya yang sudah kalah telak, Lee Douji mencoba berbasa-basi memelas bahwa perseteruan mereka hanyalah kesalahpahaman belaka. Namun Wang Lin hanya membalas dengan menggenggam tangannya erat-erat memancarkan wibawa abadi petir yang luar biasa sebagai gertakan maut. Melihat omong kosongnya sama sekali tidak mempan, Lee Douji pun auto panik dan mencoba main keras dengan mengancam menggunakan statusnya sebagai utusan istana abadi petir yang justru membuat Wang Lin menatapnya semakin dingin sambil memerintahkan binatang abadi petir beserta avatar dewa petir miliknya untuk langsung melancarkan serangan pembantaian. Menghadapi gempuran mengerikan itu, Lee Douji bergegas mengeluarkan pusaka Sleep Giok yang memanggil tirai petir kebiruan untuk menahan rentetan serangan beruntun dari Wang Lin. Namun sayang seribu sayang, pertahanan tingkat tinggi itu perlahan mulai retak dan menunjukkan tanda-tanda akan hancur lebur berkeping-keping. Melihat energi primordial musuhnya sudah terkuras habis membuat Wang Lin sadar bahwa membunuh pemuda sombong itu kini semudah membalikan telapak tangan. Namun Wang Lin merasa sayang jika harus menghancurkan tubuh fisik yin ilusi milik Lee Douji, hingga akhirnya Wang Lin menarik serangkaiannya dan serangannya memerintahkan Lee Douji untuk segera membuka tirai petir jika masih ingin melihat matahari esok hari. Terjebak dalam situasi si malakama yang membuat batinnya ketar-ketir, Lee Douji yang melihat tatapan dingin menusuk kalbu dari Wang Lin akhirnya tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaan pria yang dikenal sebagai sumu itu dengan menarik mundur tirai petirnya perlahan. Masih mencoba mencari celah untuk selamat, Lee Douji memelas bahwa tidak ada dendam hidup dan mati di antara mereka yang tidak bisa diselesaikan secara damai. Namun alih-alih menjawab, Wang Lin justru mengerahkan satu jarinya dan seketika itu juga melecutkan cambuk pengikat jiwa yang memunculkan energi pelangi menembus langsung ke dalam dada Lee Douji. Energi pelangi itu menembus ke langit membentuk pilar kekilauan yang mengguncang jiwa Lee Douji dengan dahsyat, di mana pemuda itu baru menyadari bahwa Wang Lin telah menanamkan segel larangan emas di dahi cakra ketiganya yang memaksanya untuk tunduk dan mengakui Wang Lin sebagai tuan mutlaknya. Setelah segel mematikan itu tertanam sempurna, Wang Lin bisa merasakan bahwa kekuatan petir di dalam tubuh Lee Douji sangatlah murni dan memiliki kualitas luar biasa untuk dimurnikan menjadi pengawal abadi. Tanpa membuang waktu, Wang Lin menarik kembali semua pedang terbangnya dan memaksa Lee Douji untuk ikut masuk ke dalam kompas pusakanya untuk menempuh perjalanan membelah angkasa menuju planet terbengkalai di pegunungan belantara. Setibanya di gua terasing, Lee Douji yang masih menyimpan amarah mengklaim bahwa dirinya sudah tahu niat busuk Wang Lin yang ingin menjadikannya budak, di mana Lee Douji mengancam akan mempertaruhkan esensi umurnya untuk melepaskan kekuatan ilahi rahasia istana abadi petir jika Wang Lin tidak membebaskannya nanti. Mendengar celotehan putus asa itu, Wang Lin hanya tersenyum tipis menyadari bahwa musuhnya salah paham mengira segel itu hanyalah segel budak biasa, hingga akhirnya Wang Lin mengaktifkan formasi pengikat dan kembali melecutkan cambuk pengikat jiwa yang langsung melempar jiwa Lee Douji keluar paksa dari tubuh fisiknya.
Melihat jiwanya ditarik paksa membuat Lei Doji berteriak ngeri menyadari niat asli Wang Lin yang ternyata ingin memurnikan tubuh fisiknya menjadi boneka mati. Namun sebelum jiwa itu bisa kembali masuk merasuk, sambaran petir ekstrim langsung menghantamnya tanpa henti hingga membuat Lei Doji mengerang kesakitan luar biasa dan kehilangan kesadaran. 10 hari berlalu dalam proses pemunian mengerikan tanpa henti hingga tubuh fisik Lei Doji sukses mencapai tingkat perak dengan pola segel larangan yang memancar terang benderang di dahinya. Lei Doji yang baru terbangun langsung mengamuk hebat merasa ditipu mentah-mentah, namun Wang Lin dengan santai membalas bahwa pemuda itu sendirilah yang sok pintar sambil memberikan tawaran agar Lei Doji mau menjadi bonekanya selama 3000 tahun dengan imbalan kebebasan setelahnya. Untuk memastikan tawarannya tidak ditolak, Wang Lin memanggil pedang terbang raksasa yang memancarkan ki pedang ganas milik Ling Tianhuo tepat di depan wajah asal Lei Doji yang membuat pemuda itu gemetar ketakutan hingga relung sukma dan akhirnya memilih tunduk pasrah karena sadar tidak ada harapan hidup jika dia terus melawan dewa iblis di hadapannya. Namun setelah setengah tahun berlalu, tubuh fisik Lei Doji tiba-tiba bergejolak hebat yang membuat Wang Lin langsung menarik keluar jiwanya sesaat sebelum tubuh fisik itu meledak memancarkan gelombang energi petir keemasan yang menghancurkan sekelilingnya. Wang Lin segera memasang tabir pelindung sambil menghela napas panjang menyadari bahwa proses pemunian itu telah gagal total dan jiwa Lei Doji telah binasa tak bersisa, terhapus dari hukum alam. Meski sedikit kecewa karena gagal menciptakan pengawal abadi di tingkat menengah, Wang Lin sadar ini belumlah rugi total karena pondasi tubuh fisik tingkat perak itu masih utuh tersimpan rapat di dalam kantong penyimpanannya. Mengalihkan fokusnya, Wang Lin menarik token istana abadi petir dari barang bawaan Lei Doji yang ternyata dilindungi oleh penghalang petir yang sangat kuat. Wang Lin langsung memanggil naga petir untuk menggempur penghalang tersebut secara brutal tanpa henti hingga akhirnya berhasil menembus masuk dan menemukan pusaka kuali pengubah langit dan bumi yang sayangnya belum bisa dia gunakan karena belum mencapai ranah yin ilusi. Namun kekecewaan itu langsung sirna saat Wang Lin menemukan pusaka teknik primordial petir yang mampu menarik petir dari 9 langit untuk menyerap energi primordial langit dan bumi secara gila-gilaan. Menyadari bahwa teknik sakti ini bisa memangkas waktu kultivasinya hingga setengahnya, Wang Lin bergumam takjub bahwa pantas saja istana abadi petir bisa memonopoli kekuatan di seluruh domain planet Lotian. Membongkar kantong penyimpanan Lei Doji lebih jauh, Wang Lin menemukan tumpukan giok abadi berlimpah yang menunjukkan betapa fantastisnya fasilitas yang didapat istana abadi petir. Menggunakan giok abadi tersebut sebagai pondasi kultivasinya, Wang Lin mengurung diri di dalam gua selama setengah tahun hingga aura energi petir memancar dahsyat dari tubuhnya, menandakan bahwa klon miliknya sukses menembus tahap akhir ascendan dengan sempurna. Dengan kultivasi yang semakin kokoh dan tak tergoyahkan, Wang Lin memantapkan tekadnya untuk pergi ke planet Yunxia demi memburu tulang ular mongejer yang sangat menentang surga, di mana dia menyadari bahwa butuh buah naik abadi dalam jumlah yang sangat besar untuk melumpuhkan monster raksasa itu agar nyawanya tidak melayang konyol saat melancarkan aksinya. Singkat cerita, setengah bulan kemudian planet kediaman klan Huan bergoncang hebat saat Wang Lin turun dari langit memancarkan keagungan aura petir bersama binatang abadi petirnya. Kepala klan Huan, Huan Pengsen, yang langsung mengenali wibawa menakutkan itu buru-buru bersujud memohon ampun dengan ketakutan luar biasa, mengira Wang Lin datang untuk meratakan klannya menjadi debu akibat dendam penyerangan di masa lalu dengan yang ada Liu Mei-nya itu. Masih ingat kan? Namun dengan tatapan sedingin es, Wang Lin kini menyamar sebagai utusan Sumu langsung menuntut penyerahan seluruh buah naik abadi milik klan tersebut yang seketika memancing protes keras dari tetua klan karena buah itu adalah tiket emas mereka menuju alam abadi petir 100 tahun mendatang. Demi menyelamatkan klannya dari pembantaian detik itu juga, Huan Fenseng langsung membungkam tetuanya dan menyerahkan seluruh upeti buah naik abadi kepada Wang Lin yang langsung disedot habis ke dalam kantong penyimpanannya.
Menyadari betapa ampuhnya gelar ustatan jadi ustatan atau utusan Istana Abadi Petir untuk memeras sumber daya, Wang Lin melanjutkan perjalanannya menuju kediaman leluhur klan Qian di planet Seribu Ilusi. Kedatangannya langsung disambut penuh hormat oleh Qian Qiuji yang rupanya sudah mendengar desas-desus kelakuan Wang Lin dan dengan licik langsung menawarkan tumpukan buah abadi yang jauh lebih banyak sebagai hadiah pertemuan demi mengambil hati sang utusan. Wang Lin yang merasa puas dengan kelihayan rubah tua itu langsung menyedot buah-buah berharga tersebut. Namun tepat di tengah proses itu, Qian Qiuji tiba-tiba menghentikan langkah Wang Lin dengan berani meminta Wang Lin menunjukkan token perintah Istana Abadi Petir untuk membuktikan identitasnya. Hal itu membuat raungan dahsyat dari monster guntur peliharaan Wang Lin seketika membelah udara, di mana tekanan spiritual yang mematikan langsung membuat seluruh petinggi klan Qian ketar-ketir ketakutan. Melihat amarah Wang Lin yang menyambar sebagai sumuk mulai meledak, Qian Qiuji yang tadinya sok licik meminta klarifikasi kini auto panik dan langsung merendahkan nada bicaranya. Kepala klan Qian itu dengan nada bergetar mengatakan bahwa di seluruh wilayah Luotian hanya ada 99 utusan Istana Abadi Petir yang kedudukannya setara dengan rasi bintang agung, sehingga dirinya sama sekali tidak berani menyinggung wibawa sang utusan. Tanpa banyak babi bu lagi, Wang Lin langsung mengeluarkan token Istana Abadi Petir yang dia rampas dari kantung penyimpanan Ledoji dan melemparkannya ke hadapan Qian Qiuji. Meski hati kecil Qian Qiuji masih sedikit sangsi melihat kultivasi Wang Lin yang belum mencapai usia 100 tahun namun sudah menapak kokoh di tahap akhir asendan, pria tua itu akhirnya memutuskan untuk bertaruh habis-habisan dengan mempercayai pemuda itu di hadapannya. Sambil membungkuk hormat, Qian Qiuji mempersilahkan Wang Lin untuk mengambil seluruh peti berisi buah naik abadi yang telah disiapkannya, di mana di dalam sekejap mata Wang Lin langsung menyedot semua harta tersebut ke dalam kantung penyimpanannya. Tapi saat Wang Lin hendak membalikan badan untuk pergi, Qian Qiuji buru-buru memanggilnya dan menyatakan sumpah di bawah hukum alam, di mana saat Wang Lin berhasil menembus ranah yin ilusi kelak, maka seluruh klan Qian akan bernaung di bawah kekuasaannya. Mendengar tawaran menggiurkan itu, pikiran Wang Lin langsung berputar cepat menyadari betapa mengerikannya gelar utusan Istana Abadi Petir yang ternyata bisa digunakan untuk membangun pasukan bawahan secara pribadi. Namun kewaspadaan Wang Lin tetap tidak goyah, di mana Wang Lin sangat paham jika identitas aslinya sampai terbongkar, maka hal itu akan menjadi bumerang mematikan yang bukannya melindungi klan Qian, tapi justru akan membawa mereka semua pindah alam menuju kehancuran total. Menyadari sebab akibat yang terlalu beresiko itu, Wang Lin dengan tegas menolak sumpah Qian Qiuji meski menghargai niat baiknya. Kepergian Wang Lin yang menolak mentah-mentah sumpah setiaan itu menyisakan penyesalan mendalam di hati Qian Qiuji yang hanya bisa menduga bahwa penolakan tersebut berakar dari konflik masa lalu sang utusan dengan Huan Wuqing yang kebetulan bersekutu dengan klan Qian. Masih ingat kan? Sementara itu di atas kompas bintangnya, Wang Lin merenungkan betapa berlebihannya gelar utusan tersebut, namun selama gelar itu bisa memberikan keuntungan mutlak baginya, maka Wang Lin tidak akan segan-segan memanfaatkannya. Dan benar saja, selama setengah tahun penuh Wang Lin menjelajahi seluruh wilayah utara Luotian, mendatangi berbagai klan besar berbekal identitasnya sebagai utusan Istana Abadi Petir untuk memeras upeti buah naik abadi. Jika ada klan yang berani membangkang, Wang Lin langsung melepaskan niat membunuh dan kekuatan petir dahsyat yang menyambar tanpa ampun, hingga akhirnya tumpukan buah naik abadi yang memancarkan aroma energi spiritual pekat berhasil terkumpul sempurna. Aroma energi dari buah-buah tersebut ternyata sangat disukai oleh monster guntur yang seketika menolak keras saat Wang Lin mencoba menariknya masuk kembali ke dalam kereta perang pembunuh dewa. Melihat tingkah peliharaannya, Wang Lin hanya bisa mengetuk-ngetuk tempat duduknya sambil mengusap kepala monster itu, menyadari bahwa setelah mengambil resiko membuka 3 segel pembatas, temperamen monster guntur tersebut justru semakin liar meski tidak sampai menyerang tuannya sendiri. Pandangan mata Wang Lin kemudian menembus keampaan angkasa menuju target selanjutnya, yaitu planet Yunxia, di mana Wang Lin memiliki rencana besar bahwa jika perjalanan kali ini sukses mengamankan tulang ular mongejer, maka elemen logam pada mutiara pembangkang surga miliknya akan mencapai kesempurnaan.
Namun di saat yang sama, tepat di luar atmosfer planet Yunxia, ledakan dahsyat tiba-tiba menggoncang ruang angkasa saat Tanlang berusaha mati-matian menghindari kejaran musuh misterius yang terus membelenggu tubuhnya. Selama 70 tahun penuh terjebak dalam siksaan, Tanlang yang matanya memerah penuh urat darah bersumpah bahwa ini adalah percobaan ke-8-nya dan dia harus bisa meloloskan diri. Tapi baru saja Tanlang mengerahkan energinya untuk terbang menjauh, tiba-tiba Wang Lin baru saja tiba di planet Yunxia ketika menyadari kabut di sana semakin pekat dan langsung diserbu oleh tentakel Wang Yu yang sudah mengamuk sejak episode sebelumnya. Melihat ini, Wang Lin jelas merasa ada sesuatu yang tidak beres sebelum kemudian memerintahkan Lei Suo untuk berhenti melawan dan segera masuk kembali ke dalam kereta penembak bintang. Meskipun Lei Suo emang agak bebal bocahnya, binatang guntur itu dapat merasakan bahaya yang ada di tempat ini dan segera masuk dalam kereta penembak bintang sesuai perintah tuannya. Setelah Lei Suo masuk ke dalam kereta penembak bintang, Wang Lin masuk lebih jauh ke dalam planet sambil mencari informasi dari segala ingatan dewa kuno Tusi yang dia warisi, hingga akhirnya menemukan ingatan tentang 3 macam wujud Wang Yu. Pertama adalah wujud pengembara, yang kedua adalah wujud tertidur yang sama-sama tidak memiliki sifat menyerang, sementara wujud ketiga memiliki serangan paling mematikan karena dapat memanjangkan tentakel untuk menyerang segala jenis makhluk yang ada di dalam jangkauannya. Dari apa yang Wang Lin ketahui, wujud ketiga Wang Yu memiliki jangkauan sampai 1000 jang dan kemungkinan saat ini masih proses transisi sehingga dia harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Tanpa membuang lebih banyak waktu, Wang Lin terbang merendah menuju pangkal tentakel Wang Yu yang sangat padat dan berencana untuk segera menanam buah kenaikan abadi karena merasa tempat itu adalah lokasi paling cocok untuk meledakkan buah Homer tersebut. Selama 3 jam penuh, Wang Lin sudah membuat 7-8 bagian pangkal tentakel Wang Yu dipenuhi dengan ketombe buah kenaikan abadi dan yakin ketika seluruh buah diledakkan bersama-sama, maka hewan parasit di tubuh dewa kuno pasti akan dibuat karena proses bercocok tanam buah kenaikan abadi sudah selesai dilakukan, Wang Lin pun bergerak cepat untuk memastikan sesuatu dan segera yakin kalau ada orang yang sudah menerobos ke planet Yunxia ketika menemukan ada bagian tulang Wang Yu yang dipotong paksa serta kekuatan abadi yang menyebar di permukaan tubuh binatang kuno tersebut. Wang Lin langsung yakin orang yang menerobos pasti menambang dengan asal hingga menyebabkan rasa sakit. Itulah yang membuat si hewan kuno terbangun dengan marah. Wang Lin baru saja berusaha menggali potongan tulang yang sudah tertutup oleh bebatuan ketika menemukan sebuah batu menancap di permukaan tubuh Wang Yu yang langsung mengingatkannya pada harta milik Tanlang. Yakin, Wang Lin mulai overthinking memikirkan apakah semua monster tua planet Tianyun telah memburunya sampai ke tempat ini dan segera mempercepat penggaliannya ketika melihat Wang Yu telah masuk ke wujud ketiga dengan sempurna. Wang Lin memasukkan bongkahan batu milik Tanlang ke dalam kantung penyimpanan sebelum melesat masuk ke dalam tubuh Wang Yu sambil memikirkan, masa iya binatang kuno ini sebegitu marah hanya karena tulangnya kegencet batu? Ketika itulah Wang Lin mengingat informasi lain tentang sebuah racun mematikan yang ada di dalam tubuh Wang Yu yang bernama Yuhua, di mana segala ancaman terhadap Yuhua ini akan membuat Wang Yu jatuh dalam amarah tak terkendali. Sampai di sini Wang Lin menduga Tanlang mungkin menganggap Yuhua sebagai harta karun dan berusaha untuk mengambilnya. Karena itulah Wang Yu marah bukan kepalang, sementara Tanlang kalau tidak pindah alam kemungkinan besar berada di jalur setelah ditelan oleh si binatang kuno. Wang Lin sebenarnya tebak-tebak berhadiah aja ketika bergerak menuju lubang belakang Wang Yu dan wajahnya tetap dipenuhi keterkejutan ketika melihat Tanlang benar-benar ada di sana.
Tan Lang yang udah pusyang mencium bau kenikmatan surgawi yang tiada henti-hentinya hanya bisa terus meracau, berharap ada kultivator lain yang entah lewat karena apa dan menemukannya. Karena itu juga ekspresinya segera dipenuhi kegembiraan ketika merasakan keberadaan Wang Lin dan memohon pertolongan ahli yang belum dia kenal itu dengan separuh hartanya sebagai balasan. Namun Wang Lin tanpa pikir panjang malah terbang menjauh dengan ekspresi lega karena setelah melihat Tan Lang terjebak di sana sendirian, maka dia sudah yakin 100% kalau sang kesar akan memburunya sendirian. Berhubung tidak ada lagi halangan yang dapat mengganggunya, Wang Lin pun segera fokus pada tujuan utamanya dan bergegas menuju tempat tulang tergali untuk meledakkan buah kenaikan abadi. 终于真正苏醒之时。 Seluruh buah Homer meledak bebarengan dan membuat kabut putih di permukaan planet Yunxia berubah menjadi kabut darah yang dipenuhi aroma membungkam. Setelah meyakini kalau Wang Yu udah kobam, Wang Lin pun menggunakan teknik yang dahulu tanpa sengaja dia pelajari ketika terjebak di dalam jurang pasang surut. Sekarang dia telah menyatukan teknik tersebut dengan kekuatan Dao dunia bawah dan OTW menggunakannya untuk menarik keluar tulang emas Wang Yu dari tubuhnya. Goncangan dahsyat terjadi ketika Wang Lin melancarkan aksinya, dan karena khawatir Wang Yu akan segera terbangun, dia pun memanggil Du Jian untuk membantu pencongkelan tulang agar selesai lebih cepat. Wang Yu快死！ Dua bongkah tulang emas berukuran gunung kecil akhirnya dapat ditarik dari dalam tubuh Wang Yu, dan karena tidak dapat menyimpannya dalam kantong saking terlalu besar, Wang Lin pun membawanya begitu saja dengan bantuan sungai dunia bawah. Kondisi ini memang membuat proses pengangkutan menjadi lebih sulit, apalagi setelahnya tentakel Wang Yu bergerak aktif seolah hendak menarik kembali dua potongan tulang emas yang dicuri. Wang Lin telah mempersiapkan diri cukup lama untuk hari ini, dan tulang emas itu memegang fungsi krusial untuk menyempurnakan mutiara pembangkang surga. Karena itulah dia tidak akan pernah menyerah dengan mudah dan akhirnya memutuskan untuk mengorbankan ratusan jiwa utama dari bendera jiwanya untuk membeli waktu menyelamatkan diri. Tapi ternyata iklan. Enggak di tempat kalian. Tapi ternyata tidak menunggu lama. Setelah ratusan jiwa dikerahkan, tekanan kekuatan yang luar biasa keluar bersama dengan raungan yang seolah mampu menggoncang seluruh sistem bintang terdengar memekakkan telinga. Daratan di planet Yunxia juga tergoyak sedemikian rupa seolah telah terjadi gempa bumi besar-besaran yang menyebabkan kerak bumi terangkat seluruhnya. Suligo memekik ketakutan ketika menyaksikan situasi yang mencekam tersebut, sementara Wang Lin justru mengungkap ekspresi suram dan buru-buru mempercepat pelarian ketika menyadari bahwa Wang Yu telah bangun dari tidur panjangnya. Wang Lin sedang memutar otak dan mencari cara apa yang bisa dia gunakan untuk setidaknya keluar dahulu dari gumpalan kabut planet Yunxia ketika tiba-tiba saja matanya menangkap 7 bilah pedang Daluo dan buru-buru mengaktifkan formasi 7 pedang untuk menahan pergerakan Wang Yu. Upaya Wang Lin memang berhasil menghentikan Wang Yu hingga dan membuat kesempatan untuk keluar dari area planet Yunxia dan menaikkan 2 rangka tulang ke atas kompas bintang. Namun tanpa diduga-duga Wang Yu malah ikut-ikut keluar dari planet Yunxia, dan seolah belum cukup mengejutkan Wang Lin, binatang parasit itu sekarang mulai berbicara dalam bahasa dewa kuno ketika meraung marah kepadanya. Wang Lin terkejut karena bahkan dalam ingatan dewa kuno pun belum ada informasi tentang Wang Yu yang dapat berbicara, dan yang lebih mengejutkan raungan itu sebenar-benarnya mengandung kekuatan teknik kehancuran milik dewa kuno bintang 8. Wang Lin pun berusaha untuk berbicara dalam bahasa yang sama, berharap Wang Yu akan mundur kalau berpikir bahwa dirinya berasal dari tanah dewa kuno juga. Tapi ternyata hal ini tidak membuat kemarahan Wang Yu mereda, malah meledakkan kerak bebatuan yang membungkam
membungkus tubuhnya yang menandakan bahwa sang binatang purba itu telah bangkit sepenuhnya. Ledakan itu membuat Tan Lang ikut terbebas dan langsung meraung gembira sebelum kegembiraannya berubah menjadi kemarahan ketika melihat Wang Lin di depan matanya. Wang Lin mendengar raungan marah Tan Lang di belakangnya dan karena situasi sudah menjadi seperti ini dia pun merasa tidak punya pilihan kecuali melepaskan separuh tulang emas untuk menahan Tan Lang sekaligus membeli lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Tan Lang sempat keleyengan sejenak ketika bongkahan tulang sebesar gunung menghantam tubuhnya, namun segera dapat menstabilkan diri hanya untuk tertangkap oleh mantra diam yang Wang Lin rapal untuknya. Wang Lin berniat untuk menjadikan Tan Lang sebagai pengalih perhatian dan membuat sang keserakahan nyaris saja bablas masuk ke dalam perut Wang Yu untuk kedua kalinya kalau tidak buru-buru melepaskan harta karun yang dia miliki. Tan Lang dapat keluar dari mulut besar Wang Yu setelah mengorbankan kuali kunonya, namun hal itu membuat perhatian si binatang purba memang benar-benar teralih kepadanya. Merasa tidak bisa diam saja, Tan Lang pun mengeluarkan berbagai harta yang dia miliki termasuk juga layar gunung dan sungai untuk melindungi diri. Layar gunung dan sungai Tan Lang memang mampu menghalau gempuran tentakel Wang Yu dan hal itu membuat si binatang purba semakin marah ketika menggunakan jurusnya sendiri yang disebut sebagai murka Wang Yu. Tan Lang terbagung sementara Wang Yu menunjukkan ekspresi serius karena dalam ingatan Dewa Tusi disebutkan bahwa murka Wang Yu memiliki kekuatan setara dengan satu telunjuk dewa kuno. Dan sesuai dengan reputasinya di tanah dewa kuno, tidak ada satupun harta karun Tan Lang yang mampu menahan satu telinjik dewa kuno hingga akhirnya sang keserakahan berpikir untuk ikut lari menyelamatkan diri. Namun lagi-lagi tubuhnya terkunci ketika Wang Lin merapal mantra diam untuk kedua kalinya dan membuat Tan Lang tidak dapat menahan diri untuk menggeretakkan giginya penuh kemarahan. Meski demikian saat ini mencari perhitungan dengan Wang Lin bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan cepat karena Tan Lang harus mempersiapkan diri untuk menghadapi teknik mengerikan Wang Yu yang masih terus memburunya. Karena sudah terpojok, Tan Lang pun menggunakan mahkota Kaisar Abadi yang merupakan harta tertinggi dengan kebutuhan 9.999 jiwa untuk mengaktifkannya. Dan ternyata mahkota Kaisar Abadi pun belum cukup untuk menyelamatkan Tan Lang diri dari amukan Wang Yu dan hal ini sudah cukup menunjukkan betapa mengerikannya makhluk di era dewa kuno masih berjaya. Karena Tan Lang udah digeprek, Wang Lin pun segera waspada ketika menggunakan 3 lapis segel kehidupan yang sama sekali tidak mampu menahan gempuran telunjuk dewa kuno. Karena segel kehidupan tidak mempan, Wang Lin memanggil pengawal abadi keduanya alias Lei Douji, namun ternyata pengawal abadi kelas perak pun masih belum mampu melawan kemarahan Wang Yu. Akhirnya karena sudah terpojok sedemikian rupa, Wang Lin pun tidak memiliki pilihan kecuali menggunakan Ki Pedang Ling Tian Huo yang sudah cukup membuat ahli rana transisional lari tunggang langgang. Namun lagi dan lagi segala upaya yang digelontorkan Wang Lin untuk mengatasi gempuran telunjuk dewa kuno hanya berujung pada kesia-siaan, dan kali ini pemilik mutiara pembangkang surga itu baru memahami seperti apa kekuatan sejati dari para ordo kuno yang dahulu menguasai dunia. Dengan kekuatan segila ini Wang Lin merasa mustahil dapat melarikan diri dari Wang Yu dan karena itulah dia hanya bisa menggunakan cara yang meskipun dinilai sangat nekat bin berbahaya, namun memang hanya itulah cara terakhir baginya untuk lepas dari perburuan Wang Yu. Tepat ketika itulah Wang Lin meledakkan kekuatan sampai ke puncaknya sebelum kemudian menahan serangan Wang Yu langsung dengan tubuh fisiknya. Hingga akhirnya pada benturan terakhir tubuh Wang Lin pun meletus dan runtuh tak bersisa.
Benturan terakhir juga membuat wujud kemarahan Wang Yu menghilang, namun ketika dia berpikir bahwa si pencuri kecil sudah pindah alam, ternyata Wang Lin malah muncul kembali dalam wujud jiwa primordial. Hal ini memang merupakan bagian dari rencana Wang Lin karena dia berpikir bahwa satu-satunya cara untuk meningkatkan kecepatan adalah melepaskan beban raga fana. Dan benar saja, dengan kekuatan naga guntur yang sudah menyatu dengan jiwanya, Wang Lin dapat melesat 2-3 kali lebih cepat dibanding sebelumnya, dan dengan segera melesat melintasi ruang angkasa sistem bintang Luotian yang membuat Wang Yu meraung marah. Sayangnya Wang Yu tetap tidak melepaskan Wang Lin begitu saja dan terus mengejarnya sampai 1 bulan berlalu dalam sekejap mata. Di sisi lain, Wang Lin yang jadi mangsa juga udah bengek karena Yuan Qi-nya telah terkuras, sementara vitalitas Wang Yu masih tidak menunjukkan pelemahan sama sekali. Wang Lin sudah merasa sedikit putus asa dalam adegan kejar-kejaran hucu-hucu Hotahe tanpa akhir ketika tiba-tiba saja Wang Yu berhenti tepat ketika mereka memasuki perbatasan wilayah utara dan selatan Luotian. Wang Lin dapat merasakan bagaimana makhluk mengerikan itu merasa takut memasuki wilayah selatan dan mulai berpikir apakah ada makhluk yang lebih mengerikan lagi di tempat ini. Namun Wang Lin yang sudah tidak bisa mundur dan dengan yakin melangkahkan kakinya ke bagian lain Luotian, bersiap memulihkan raga fana sebelum kemudian menyelesaikan tujuan besarnya untuk menyempurnakan mutiara pembangkang surga. Meski memasuki wilayah selatan, Wang Lin masuk ke dalam tubuh Dujian karena kan tubuh fisiknya sudah dihancurkan demi melarikan diri dari Wang Yu kan. Nah, setelah masuk lebih dalam inilah Wang Lin segera dibuat terkejut ketika melihat sebuah planet dengan energi petir kaya tersembunyi, seolah langsung paham kenapa jiwa primordialnya yang telah menyatu dengan naga guntur menuntunnya ke tempat ini. Wang Lin langsung gaspol remblong masuk ke dalam planet sebelum tiba-tiba saja Dujian terdiam seolah ada sebuah kekuatan yang membuat pengawal abadinya meragu. Karena demikian, Wang Lin pun akhirnya membiarkan Dujian menunggu di luar, sementara dia akan menjelajah planet dan menggunakan petir di tempat ini untuk menempa jiwa primordialnya. Begitu memasuki planet petir, Wang Lin segera mengambil posisi lotus di atas tulang emas Wang Yu dan benar-benar mulai menyerap kekuatan guntur kaya yang ada di tempat ini. Sementara Wang Lin melahap kekuatan petir, Su Ligao hanya bisa dibuat frustasi melihat kegilaan tuannya, dan hal ini membuatnya semakin pesimis bisa benar-benar bebas dari orang gila ini suatu saat nanti. Tanpa mempedulikan yepingan Su Ligao di dalam sana, Wang Lin terus menelan kekuatan guntur yang ada di sekitarnya sampai tanpa terasa 10 tahun berlalu dalam sekejap mata ketika jiwa primordial pemilik mutiara pembangkang surga itu telah berhasil dipulihkan sepenuhnya. Hal yang membuat Wang Lin terkesan adalah sekalipun sudah dilahap habis-habisan untuk memulihkan jiwa primordialnya, kekuatan petir di planet tersembunyi ini tidak menunjukkan tanda melemah barang sedikit pun. Karena berkat langit bumi tidak mungkin datang begitu saja, Wang Lin pun berpikir mengambil kesempatan berharga ini dan melanjutkan penyerapan kekuatan petir untuk membentuk kembali tubuh fisiknya. Meskipun tubuh kloningnya tidak melatih kemampuan dewa kuno, namun Wang Lin berpikir dengan pemahaman yang dia miliki, seharusnya memadatkan tubuh fisik adalah hal yang mungkin dilakukan. Apalagi dia sudah pernah melakukan hal ini ketika meloloskan diri dari Tuesen di tanah dewa kuno. Sejumlah besar energi petir padat menyerbu ke dalam jiwa primordial Wang Lin seperti air banjir dan mulai mengubah jiwa primordial itu menjadi semacam kepompong dalam proses pemadatan tubuh baru. Dalam upaya pemadatan tubuh yang kali ini, Wang Lin tertidur dalam kepompong selama 60 tahun penuh, dan selama masa itu energi guntur yang tak terhitung jumlahnya terus menyatu dengan teknik dewa kuno untuk menempa tubuhnya. Baru setelah melewati siklus 60 tahun dan menyerap seluruh kekuatan petir yang ada di dalam planet, permukaan kepompong menunjukkan retakan samar sebelum kemudian benar-benar runtuh dan menguap tubuh baru Wang Lin yang menyimpan kekuatan guntur tak terbatas.
Dapat skin baru nih, makin GG aja nih Kang Satboy 1. Nah, setelah berhasil mendapatkan tubuh baru dan juga skin baru, Wang Lin pun OTW ke tujuan keduanya, yaitu menyempurnakan mutiara pembangkang surga dengan membiarkannya memurnikan tulang emas Wang Yu. Wang Lin memanggil bendera 1 miliar jiwa untuk melindunginya selama proses penyerapan, sebelum kemudian mengeluarkan mutiara pembangkang surga atau Tianni yang segera menyerap elemen emas di dalam tulang Wang Yu secara perlahan. Karena kecepatan penyerapan mutiara Tianni cukup lambat, Wang Lin pun memilih untuk menghabiskan waktu dengan mengecek hasil pembegalan yang dia lakukan kepada Tan Lang episode yang lalu. Wang Lin mengecek satu persatu harta yang sebelumnya dikeluarkan Tan Lang untuk menghadapi Wang Yu, dan harus mengakui kalau sang keserakahan itu memang memiliki koleksi harta karun yang luar biasa. Benda pertama yang berhasil diakuisisi oleh Wang Lin adalah batu gunung abadi yang memiliki kekuatan untuk jiwa dari bawah puncak gunung, sungai maupun jiwa dari sebuah planet sekalipun. Kemampuan itu sebenarnya merupakan kekuatan ilahi yang hanya dikuasai oleh kultivator langkah kedua, dan karena itulah batu gunung abadi bahkan mampu memotong tulang Wang Yu yang sangat keras. Wang Lin yakin batu gunung abadi pasti akan menjadi harta yang berguna untuk melawan musuh kelak, meskipun dengan kekuatannya sekarang Wang Lin belum bisa mengendalikannya. Wang Lin kemudian mengalihkan perhatian pada peta gunung dan sungai yang merupakan harta alam abadi yang legendaris, di mana meskipun apa yang dimiliki Tan Lang bukanlah harta sejati alias barang KW, kekuatannya masih cukup untuk menahan gempuran serangan Wang Yu yang luar biasa mengerikan. Iya, meskipun sekarang peta KW itu juga sudah rusak karena terkena satu jari dewa kuno, Wang Lin masih optimis dapat memperbaikinya kalau mendapat keberuntungan di masa depan. Oke, sekarang waktunya Wang Lin screening harta ketiga sekaligus harta paling menarik, yaitu mahkota Kaisar Abadi yang berhasil menahan gempuran jari dewa kuno tanpa lecet sedikit pun. Karena katanya mahkota tersebut adalah merupakan harta tertinggi yang pernah Tan Lang dapatkan seumur hidupnya. Wang Lin tahu bahwa mahkota Kaisar Abadi jelas bukan benda sembarangan, namun hal yang membuatnya bertinyi-tinyi adalah mahkota itu tampak tertarik atau sedang mencari sesuatu di dalam tubuhnya. Nah, karena sebelumnya sempat melihat 5 mutiara yang mengandung 5 elemen berbeda di permukaan mahkota, Wang Lin pun ngide mengeluarkan mawar biru yang dahulu sempat diberikan Hongdi setelah kematiannya. Dan benar saja, mahkota Kaisar Abadi itu memang beresonansi dengan mawar Hongdi, membuat Wang Lin langsung ingat perkataan Tan Lang yang menyebut kalau dia membutuhkan jiwa 999 Kaisar Fana untuk mengendalikan mahkota Kaisar Abadi, di mana hal itu membuatnya menebak apakah mungkin hanya Kaisar dengan tubuh 5 elemen yang mampu mengeluarkan kekuatan sejatinya. Mahkota Kaisar Abadi ini memang menarik rasa ingin tahu Wang Lin, namun dia memutuskan untuk memikirkannya lagi di masa depan setelah urusan mutiara Tianni telah selesai. Setelah Wang Lin men-screening barang begalannya, 3 bulan berlalu hingga mutiara Tianni telah menyerap seluruh energi elemen emas dalam tulang Wang Yu dan hanya menyisakan satu langkah terakhir, yaitu pengakuan Tuan. Sambil mengingat seluruh rangkaian jalan daunnya yang memang dimulai dengan mutiara pembangkang surga, Wang Lin mulai menuliskan namanya sendiri yang nantinya akan diukir dalam jejak ilahi mutiara Tianni. Wang Lin sudah menunggu hampir 1000 tahun untuk hari ini dan semakin tidak sabar untuk melihat misteri macam apa yang tersembunyi di balik mutiara pembangkang surga tersebut. Wang Lin baru saja hendak meraih mutiara Tianni dengan tangannya ketika tiba-tiba saja mutiara yang sudah menyertainya sampai hampir 1000 tahun lamanya itu bergerak seolah memiliki kesadarannya sendiri. Wang Lin belum sempat memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi ketika tiba-tiba lagi mutiara pembangkang surga yang melesat merobek angkasa memanggil sebuah gerbang hitam raksasa. Yang membuat Wang Lin terkejut adalah gerbang raksasa dengan aura kegelapan padat itu memiliki aura menekan luar biasa yang tidak berlebihan kalau dikatakan dapat menghancurkan hati dao siapapun yang ada di hadapannya.
Tekanan yang Wang Lin rasakan ini seolah membawanya ke 1000 tahun lalu ketika pertama kali menjajaki tangga kultivasi, dan sejak saat itu juga Wang Lin sudah menentukan satu niat daunya yang bahkan tidak dapat digoyahkan oleh iblis maupun dewa sekalipun. Karena itulah kalau hari ini mutiara pembangkang surga benar-benar bekerja sama dengan langit untuk membunuhnya, maka dia pasti akan menghancurkan langit itu dengan tangannya sendiri. Tepat ketika itulah Wang Lin berhasil melepaskan sebuah serangan yang menuju lurus ke arah mutiara Tianni. Sebelum sempat mendekati mutiara tersebut, kekuatan Wang Lin sudah dihampaskan lebih dulu oleh tangan raksasa yang muncul dari dalam gerbang. Tekanan dahsyat dari dalam gerbang hitam memang menghilang begitu saja dengan lengan raksasa yang muncul. Namun Wang Lin juga tidak dapat mengidentifikasi lengan misterius yang jelas bukanlah lengan dewa kuno tersebut. Wang Lin berpikir mungkin lengan raksasa itu adalah penjaga gerbang hitam yang menyimpan misteri di balik keberadaan mutiara Tianni. Wang Lin tidak menyangka kalau mutiara pembangkang surga akan semakin sulit dipahami setelah sempurna, dan dia segera memutar otak untuk mencari tahu lebih jauh kekuatan lengan raksasa. Mata Wang Lin mendarat pada kerangka tulang Wang Yu yang sekarang sudah tidak mengandung apa-apa dan melemparkannya ke arah lengan raksasa hingga memahami kalau lengan itu ternyata merupakan perwujudan dari sebuah hukum Dao. Gerbang dan lengan raksasa menghilang setelah menghancurkan tulang Wang Yu, dan Wang Lin pun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menunggu waktu keberuntungan lain untuk dapat mengungkap misteri di balik mutiara tersebut. Nah, anehnya nih, bahkan setelah gerbang hitam menghilang, mutiara Tianni masih tidak membiarkan Wang Lin menyentuhnya dan membuat pemilik dao hidup mati itu semakin bertinyi-tinyi kesalahan apa yang sebenarnya terjadi selama proses penyempurnaan. Sekarang mutiara Tianni justru membawanya masuk lebih jauh ke dalam planet petir, sampai kemudian mereka sampai di sebuah danau petir raksasa yang entah kenapa sepertinya menyimpan kekuatan petir yang jauh lebih dahsyat dibanding apa yang telah Wang Lin serap sebelumnya. Alasan Wang Lin berpikir demikian adalah dia langsung menguji kekuatan danau petir dengan memanggil keluar Le Suo. Namun binatang petir yang bisa menginjak-injak utusan istana abadi petir itu hanya bisa masuk beberapa meter saja ke dalam danau. Karena itulah Wang Lin memutuskan untuk menjajal sendiri kekuatan petir dahsyat yang mengamuk di hadapannya, dan membuat Su Ligao sekali lagi memekik khawatir karena orang gila ini terus menariknya dalam ancaman besar. Tapi ya, seperti biasa, Wang Lin tidak mau mendengarkan omongan pengecut Su Ligao dan terus melangkah memasuki kolam, melewati Le Suo sebelum akhirnya dipaksa berhenti karena bengek sebelum berhasil mencapai area tengah kolam. Wang Lin baru saja berpikir untuk memurnikan energi primordial yang pasti sangat berharga di dalam kolam petir sebelum kemudian mutiara Tianni kembali bergejolak dan kembali memanggil gerbang hitam sekali lagi. Wang Lin sudah memiliki beberapa dugaan ketika mutiara Tianni membawanya ke tempat menakjubkan seperti ini, namun yang membuatnya terdiam sejenak adalah pemikiran tentang apakah mungkin kolam petir ini memiliki sesuatu yang dapat menekan tangan raksasa. Dan benar saja, beberapa saat setelah tangan raksasa keluar, kekuatan petir dahsyat melonjak dari dalam kolam dan langsung menyerbu lengan raksasa dari segala penjuru mata angin sebelum menghentikannya, yang membuat Wang Lin bertindak cepat memanfaatkan momentum itu untuk menerobos masuk ke dalam gerbang. Betapa terkejutnya Wang Lin ketika melihat bahwa di dalam gerbang itu tersembunyi sebuah ruang spasial dan tampak seperti dunia yang benar-benar berbeda untuk Wang Lin. Wang Lin baru saja mengedarkan pandangannya segala arah ketika tiba-tiba saja sinar energi menyerbu ke segala arah dari arahnya dan tidak memberikan Wang Lin kesempatan sama sekali untuk menghindar. Belum cukup membuat Wang Lin kebingungan, terdengar suara kuno yang mempertanyakan pengetahuan atas Dao serta kesediaan Wang Lin untuk mempelajari Dao apabila belum mengetahuinya. Tepat ketika itulah kesadaran Wang Lin kembali dibawa masuk ke dalam sebuah dimensi jagat raya yang sangat luas, seolah gambaran jagat raya itu sedang memberitahu Wang Lin tentang hakikat Dao yang sesungguhnya.
Gambaran jagat raya yang seperti cuplikan film panjang itu menunjukkan kepada Wang Lin bagaimana binatang-binatang lahir dan padam serta siklus segala makhluk yang ada di dunia merupakan manifestasi Dao. Kekuatan hidup dan mati serta siklus sebab akibat semuanya adalah Dao yang dapat dipahami oleh siapapun. Selama dia mengerti apa hakikat dari Dao yang sejati, gunung yang menjulang dan runtuh dapat memahami Dao dari bebatuan, sungai yang mengalir ke samudra dapat memahami Dao dari air, udara yang menembus awan dan melihat mentari dapat memahami Dao dari burung yang terbang, dan segala hal lain di dunia yang dapat merasakan dan memahami Dao akan memiliki Dao-nya sendiri. Wang Lin melihat potongan-potongan film Dao dengan perasaan tercengang seolah merasa cakrawala pengetahuannya terbuka lebar dan pencerahan yang tidak terbayangkan menyerbu ke dalam dirinya. Segala pencerahan itu membuat Wang Lin akhirnya paham bahwa fenomena langit bumi dan hakikat Dao itu adalah menemukan dirinya sendiri. Begitu Wang Lin meresapi hakikat Dao, sebuah kekuatan tak terlihat meledak dari dalam gerbang dan melemparkannya keluar dengan paksa seolah-olah gerbang itu berbisik bahwa ia telah menerima apa yang dibutuhkan dan tak ada lagi yang boleh ia ambil. Namun saat tubuhnya terhempas ke kehampaan, matanya masih menangkap bayangan punggung misterius dengan aura tajam yang seakan menatap balik kepadanya dari dalam kekosongan. Gerbang Dao tertutup setelah Wang Lin mendapatkan pencerahan dan baru setelah itulah Mutiara Tianni mau masuk kembali ke dalam lautan kesadaran Wang Lin. Sementara Wang Lin melanjutkan kultivasinya di dalam kolam guntur, ada kultivator lain yang sedang bergerak menuju di tempatnya, di mana kultivator lain itu adalah Shen Gonghu yang merupakan utusan istana abadi guntur seperti halnya Le Douji. Shen Gonghu tampak terkejut ketika menyaksikan sebuah fluktuasi energi dahsyat dari dalam kolam guntur dan terkejut itu semakin menjadi ketika melihat binatang guntur tanduk perak alias Lei Shuo serta boneka Rana Yin Su alias Dujian. Shen Gonghu awalnya berpikir kalau ahli yang berada di kolam guntur mungkin adalah utusan istana abadi guntur dan nyaris saja menjulit ketika melihat kekuatan Wang Lin yang hanya berada di puncak Wendy. Tapi tiba-tiba saja Shen Gonghu merasakan tekanan kekuatan luar biasa yang dipancarkan bersama dengan aura Wang Lin, di mana hanya dengan tekanan aura ini saja sudah cukup memporak-porandakan jiwa serta hati Dao hingga membuatnya langsung turun rana. Jadi awalnya Shen Gonghu ini ahli yang sia alias yang nyata ya guys ya. Tapi begitu ditatap tajam sama Wang Lin langsung datu bengek sampai turun ranah ke ilusi Yin alias Yin Su. Mampu menurunkan ranahnya hanya dengan satu tatapan singkat membuat Shen Gonghu langsung berpikir kalau Wang Lin bukanlah ahli sembarangan dan tanpa pikir panjang segera memberi penghormatan ketika memohon kesempatan untuk mengabdi kepada ahli misterius tersebut. Nah, Wang Lin ini aslinya bingung juga karena dia tidak berencana untuk flexing kekuatan ataupun nyari gara-gara dengan Shen Gonghu. Namun ledakan aura dari pemahaman yang baru dia dapatkan sepertinya membuat utusan istana guntur itu ketakutan. Dan kalau suatu saat nanti pemuda itu menemukan kalau dia bukanlah ahli se-OP yang dipikirkan, maka Shen Gonghu justru akan menjadi duri dalam daging baginya. Wang Lin baru menolak permintaan Shen Gonghu ketika tanpa diduga-duga istana abadi guntur itu malah dengan nekat mempersembahkan jiwa Dao-nya demi menunjukkan keteguhan hati dan kesetiaan untuk mengabdi kepada Wang Lin selama 1000 tahun. Wang Lin cukup terkesan dengan ketegasan Shen Gonghu untuk mengikutinya dan bertanya sekali lagi untuk memastikan pemuda itu tidak akan menyesali keputusannya. Baru setelah Shen Gonghu menyatakan dengan tegas kalau dia tidak akan menyesal, Wang Lin pun menerima jiwa Dao yang pemuda itu persembahkan dan bertanya apa tujuan utusan istana abadi guntur itu masuk ke tempat ini. Shen Gonghu kemudian menjelaskan bahwa dia hendak mempersiapkan diri untuk memasuki alam abadi guntur yang akan dibuka dalam 30 tahun ke depan hingga membuat Wang Lin ikut-ikutan antusias ketika mendengarnya. Wang Lin segera mengingat begitu banyak hal yang dia alami ketika memasuki alam abadi hujan dan berambisi untuk memasuki alam abadi guntur apapun yang terjadi.
Karena ambisi itulah Wang Lin kemudian menggali lebih banyak informasi tentang alam abadi Guntur dan Shen Gonghu menjelaskan kalau hanya kultivator Rana Ascend dan ke bawah yang bisa memasukinya. Shen Gonghu juga menjelaskan bahwa istana abadi Guntur memiliki beberapa metode untuk membuat kultivator langkah kedua dapat memasuki alam abadi Guntur, namun kekuatan yang dikeluarkan tetap tidak boleh melampaui Queenie atau Nirvana Skyer kalau tidak mau membuat sisa pecahan alam abadi itu hancur. Mendengar penjelasan Shen Gonghu membuat Wang Lin semakin ambis untuk mencapai ranah transisi secepat mungkin dan tanpa pikir panjang masuk lebih jauh ke dalam kolam Guntur hingga akhirnya mencapai 100 langkah yang hanya bisa membuat Shen Gonghu membelalakan matanya. Bagaimana mungkin Shen Gonghu tidak terbagung-bagung karena dia hanya bisa masuk 10 langkah saja dan bahkan ketika masih di puncak kekuatan pun dia tidak bisa menjangkau lebih dari 50 langkah. Namun pemandangan itu bukanlah membuat Shen Gonghu iri, justru semakin senang karena berarti penilaiannya tentang Wang Lin merupakan suatu kebenaran. Nah, sementara itu Wang Lin yang menjadi pusat perhatian Shen Gonghu sebenarnya tidak masuk jauh ke dalam kolam Guntur disebabkan karena dukungan jiwa naga Guntur yang sudah menyatu dengan jiwa primordialnya. Saat ini Wang Lin berniat menyerap sebanyak mungkin kekuatan Guntur untuk memulihkan Yuan Qi asalnya yang terkuras ketika baku hantam melawan Le Doji. Namun setelah berdiam diri selama 20 tahun, 2 tahun, tidak ada perubahan signifikan hingga membuat Wang Lin merasa harus masuk lebih dalam. Shen Gonghu yang juga dia menunggu Wang Lin selama 2 tahun penuh langsung dipenuhi dengan antusiasme seolah dia sudah menunggu begitu lama hanya untuk hari ini. Shen Gonghu berharap jejak kekuatan Wang Lin dapat memberinya pencerahan tentang Dao Petir dan karena itulah dia sudah sangat tidak sabar menunggu tuannya untuk bergerak. Nah, akan tetapi ketika Shen Gonghu sudah begitu antusias menunggu pergerakan Wang Lin, ternyata memasuki pusat kolam Guntur tidaklah semudah yang dibayangkan karena kekuatan Guntur yang dahsyat langsung menyerbu marah ke arah Wang Lin. Kekuatan Guntur yang kali ini sangatlah mengerikan sehingga bahkan naga Guntur pun tidak dapat menghalaunya dengan sempurna sehingga Wang Lin tetap digempur oleh tekanan yang tak terbayangkan. Tekanan Guntur yang mengerikan itu membuat Wang Lin mau tidak mau harus menarik kembali langkahnya dan membuat Shen Gonghu auto bertinyi-tinyi kenapa Tuan Penguasa Agung ini hanya mengambil 10 langkah tambahan. Utusan istana Guntur abadi itu nyaris saja berpikir kalau dia udah kegocek sama Wang Lin dengan begitu konyol ketika orang yang digibahin dalam hati memikirkan dengan cepat apa hal yang menghalanginya masuk meskipun telah mengerahkan begitu kekuatan puncak. Yang membuat Wang Lin bingung adalah jiwa primordialnya seharusnya beresonansi dengan kolam Guntur dan kebingungan ini membuatnya yakin ada sesuatu yang terlewat. Ketika itulah Wang Lin teringat pencerahan di gerbang Dao dan mulai mengimplementasikan prinsip tentang Dao yang berasal dari diri sendiri. Dan benar saja setelah mempraktekkan pencerahan tersebut Wang Lin pun benar-benar beresonansi dengan kekuatan Guntur dan tanpa menghadapi banyak hambatan akhirnya tiba di pusat kolam Guntur yang membuat Shen Gonghu kembali antusias. Shen Gonghu seolah melihat puncak kekuatan sebenarnya dari Dao Guntur dan semakin tidak menyesal karena sudah mengabdi diri. Nah, tapi ketika Wang Lin baru saja mulai berkultivasi di bagian terdalam kolam petir, ketika tiba-tiba celah spasial merobek langit diikuti dengan kemunculan utusan istana abadi Guntur lain yang bernama Zhan Kongli. Berbeza dengan Zhen Kongzu yang menilai Wang Lin sebagai ahli kuat, Zhan Kongli justru berpikir Wang Lin memiliki pusaka tingkat tinggi sampai bisa memasuki pusat kolam Guntur dan berambisi untuk merebutnya. Nah, Wang Lin yang emang udah sadar kalau Shen Gonghu salah paham tidak mungkin langsung mengakui kalau dia hanyalah ahli wending biasa dan akhirnya menggunakan strategi tarik ulur ketika berkata bahwa dia tidak akan membantu untuk melihat kesetiaan Shen Gonghu, bahkan menawarkan jiwa Daonya untuk dikembalikan kalau sampai pemuda itu mengalami kekalahan. Kata-kata Wang Lin yang lebih mirip seperti ancaman itu membuat Shen Gonghu semangat 45 untuk melawan Zhan Kongli dan memastikan kalau perlawanan yang dia berikan tidak akan membuat Wang Lin kecewa. Dengan demikian pertempuran antara dua utusan istana abadi Guntur itu pun tidak terhindarkan lagi.
Meskipun Shen Gonghu sudah bertarung dengan sekuat tenaga, kekuatannya yang sudah menurun saat ini memang lebih rendah dibanding Zhang Gongli dan hal itu juga membuatnya mengalami kesulitan selama baku hantam. Zhang Gongli udah gemes banget melihat akting drama Cina CEO menyamar yang dilakukan oleh Shen Gonghu, seolah-olah Wang Lin adalah ahli kuat yang menyembunyikan kekuatannya. Padahal sudah jelas pemuda itu hanyalah kerucil Wending biasa. Mendengar itu ketika Zhang Gongli berhasil menekannya membuat Shen Gonghu menjadi semakin emosi karena dia benar-benar tidak ingin Wang Lin sampai menganggapnya sebagai pengikut yang tidak berguna. Karena tidak mau kehilangan kesempatan sekali seumur hidup inilah Shen Gonghu mengambil langkah nekat dengan menelan pil yang mampu meningkatkan kekuatannya secara paksa. Tindakan Shen Gonghu membuat Zhang Gongli menjadi sangat bingung karena kalau sampai rekannya itu melakukan tindakan seperti ini, maka kemungkinan besar cerita CEO yang menyamar ini memang bukanlah akting belaka. Tidak hanya Zhang Gongli yang kebingungan, Wang Lin pun tidak dapat menahan rasa terkesan ketika melihat bagaimana Shen Gonghu sampai menggunakan teknik pemanggilan petir yang mengorbankannya menjadi sebagai kuali pemonia. Dengan teknik nge-cheat yang baru saja dia keluarkan, Shen Gonghu sekali lagi mengayunkan tombaknya dengan percaya diri kepada Zhang Gongli. Namun di sisi lain, Wang Lin menemukan kalau sepertinya metode Shen Gonghu belum mencapai kesempurnaan dan hal itu menyebabkan semacam ketidakharmonisan muncul ketika metode tersebut diaktifkan. Zhang Gongli juga tidak mau diam saja ketika melihat Shen Gonghu melepaskan teknik yang begitu mengerikan kepadanya dan buru-buru mengeluarkan teknik ribuan pedang guntur yang dia miliki. Ledakan dahsyat sekali lagi menggoncang kolam guntur petir ketika teknik andalan dua utusan Istana Abadi Guntur itu bertuburkan satu sama lain. Namun seperti apa yang Wang Lin duga, metode peningkatan kekuatan Shen Gonghu benar-benar jauh dari kata sempurna dan hal itu yang membuatnya mengalami serangan balik ketika menggunakannya. Nah, tepat ketika inilah Wang Lin melanjutkan aktingnya ketika mengingatkan bahwa kekuatan ilahi Shen Gonghu hanya fokus pada bentuk dan keagungan guntur tanpa memiliki jiwa petir itu sendiri. Shen Gonghu langsung memuji penilaian tajam Wang Lin kepadanya dan mengungkapkan kalau memang ketiadaan niat dao petir inilah yang menjadi sumber kemacetan kultivasinya selama bertahun-tahun. Sementara Shen Gonghu tampak begitu mengagumi Wang Lin, Zhang Gongli masih denial kalau Wang Lin benar-benar ahli tingkat tinggi dan menganggap petua-petua pemuda itu hanyalah sesuatu yang bahkan bisa dilihat oleh ahli biasa atuh. Nah, untungnya meskipun hanyalah ahli Wending, Wang Lin sudah kenyang nih masalah domain, niat dao, dan utamanya esensi kekuatan guntur yang memang lebih dia kuasai dibandingkan elemen lainnya. Karena itulah Wang Lin dapat menunjuk langsung ke akar esensi dao Shen Gonghu dengan harapan hal ini akan membuat Zhang Gongli mundur karena terkejut. Untungnya upaya Wang Lin benar-benar membuahkan hasil di mana niat dao Shen Gonghu benar-benar mengalami peningkatan dan hal itu membuat keterkejutan padat memenuhi wajah Zhang Gongli. Hal ini akhirnya membuat Zhang Gongli berpikir serupa dengan rekannya yaitu Wang Lin yang jelas bukanlah seorang kultivator ranah Wending biasa. Shen Gonghu membungkuk penuh hormat sekaligus berterima kasih kepada Wang Lin karena telah membantunya melewati kemacetan selama bertahun-tahun dan semakin yakin 230% kalau ahli misterius ini adalah tuan yang benar-benar tepat untuknya. Nah, kali ini Zhang Gongli pun turut memberi Wang Lin penghormatan, memohon maaf atas sikap yang tidak tahu dirinya sebelum menyelamati Shen Gonghu karena telah mendapatkan guru yang luar biasa. Baru setelah meminta maaf atas kesalahpahamannya, Zhang Gongli pun pamit undur diri setelah sebelumnya menyampaikan kalau dia telah menerima surat panggilan dari Istana Abadi Guntur. Shen Gonghu menjelaskan bahwa kandidat utusan yang dianggap memiliki kualifikasi akan menerima undangan untuk menjadi utusan dengan tingkatan yang lebih tinggi. Dengan kekuatan Zhang Gongli sekarang, Shen Gonghu berpikir kalau pemuda itu dapat mengamankan satu posisi apabila memang ada yang kosong. Nah, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Wang Lin meminta Shen Gonghu untuk kembali lebih dulu karena dia masih memiliki beberapa hal krusial untuk dilakukan. Shen Gonghu tidak membantah perintah tuannya dan meninggalkan peta serta slip komunikasi sewaktu-waktu Wang Lin membutuhkannya.
Sepeninggalan Shen Gonghu, Wang Lin melanjutkan kultivasinya di kolam guntur selama 8 tahun sehingga sudah 10 tahun penuh dia berdiri di dalam kolam ini. Selama waktu ini Wang Lin telah berhasil menyempurnakan jiwa primordialnya dan tidak bisa lagi menyerap lebih banyak energi primordial kecuali dia menerobos ranah yang lebih tinggi. Wang Lin masih memiliki banyak pertanyaan tentang mutiara pembangkang surga yang sekarang memiliki dua sisi permukaan, namun setidaknya bisa menghela napas lega karena jiwa Limuan, Wang Ping, dan juga Qing Yi masih aman-aman saja di dalam sana. Mengingat masih ada 20 tahun sebelum alam abadi guntur dibuka, Wang Lin berpikir untuk mencari planet terbengkalai di wilayah selatan Luotian. Karena pemilik mutiara Tiani itu berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk membentuk planet kultivasinya sendiri. 完全属于我的修真。